Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Niputu Trisnanda. Saudara Presiden Prabowo Subianto hari ini berkunjung ke Bali setelah melakukan lawatan ke Qatar dan juga Abu Dhabi. Visual yang Anda saksikan, saudara, ini merupakan visual terkini di mana Presiden Prabowo Subianto berbincang dengan warga yang terdampak atau juga terimbas banjir. Saudara, ada beberapa titik yang nantinya akan dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya tadi sudah menuju ke Pasar Badung dan juga ke Pasar Pumbasari. Saat ini dari informasi yang kami dapat dari jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan, Presiden Prabowo Subianto saat ini menuju ke Jalan Sulawesi, saudara. Di titik-titik sebelumnya, seperti visual yang Anda saksikan, tadi Presiden Prabowo Subianto juga mendengarkan secara langsung bagaimana kendala ataupun juga keluhan-keluhan dari masyarakat Bali yang terdampak banjir, ada yang terdampak tanah longsor dan juga beberapa fasilitas-fasilitas yang rusak, termasuk kios-kios yang juga terdampak, saudara. Banjir Bali sendiri, saudara, telah berimbas cukup luas di beberapa daerah yang ada di kawasan Bali, di mana dari data BPBD Bali setidaknya ada 288 laporan terkait kejadian bencana di beberapa wilayah Pulau Bali. Banjir ada di 163 titik, tanah longsor 64 titik, pohon tumbang 35 titik, dan juga ada jembatan yang putus dan rusak di 2 titik. Harapannya tadi disampaikan bahwa kehadiran Presiden Prabowo Subianto tentu saja ini juga bisa memenuhi kebutuhan para pengungsi, termasuk juga memperbaiki fasilitas yang rusak. Saudara, saat ini saya sudah bersama atau bergabung dengan Kompas TV Profesor Rumawan Salain, ahli tata kota Universitas Warmadewa. Selamat sore Prof, kita lanjutkan diskusi yang tadi sempat terputus begitu ya, mungkin bisa kita segarkan lagi bagi penonton Kompas TV yang baru saja bergabung dengan Putu di studio. Presiden Prabowo Subianto sudah tiba ke Bali. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah, pusat dan juga daerah terkait dengan banjir Bali yang selama 1 dekade ini baru terjadi sebesar ini Prof? Ya, saya tidak bisa merinci mungkin secara lengkap dan detail. Bukan kebetulan, beliau sudah memprogramkan untuk mengunjungi Bali dan melihat kawasan terdampak. Saya sangat senang dan berterima kasih atas kehadiran Bapak Presiden, apalagi didampingi langsung oleh petinggi-petinggi Bali lah katakan, dan Kota Denpasar, ada Pak Gubernur, ada Pak Kota, dan tentu jajaran. Saya amati dari segi regulasi, ada beberapa regulasi yang menurut saya tidak nyambung. Gitu. Ada beberapa regulasi yang antara nasional atau pusat dengan di daerah terputus. Lalu daerah dengan sampai ke desa-desa juga terputus. Nah ini perlu rupanya ada koordinasi ulang di antara institusi agar peraturan-peraturan yang berlangsung, yang khususnya berkaitan dengan tata ruang, kedua berkaitan dengan regulasi perizinan. Ini ada hal-hal yang menurut anggapan saya tidak pas gitu, sehingga dengan demikian pengisian ruang-ruang yang terjadi di bumi ini, di lahan-lahan ini, ada beberapa bagian yang mungkin tidak kena. Termasuk, mohon maaf, bagaimana notaris bekerja, bagaimana BPN bekerja, bagaimana PU bekerja, dan yang lain-lainnya, sehingga dengan demikian jika ini bisa diperbaiki dengan konsisten dan berkelanjutan, saya kira tidak ada tumpang tindih. Yang satu menyebutkan misalkan kurang benar, tapi di sisi lain menganggap benar, tapi akhirnya sama-sama diam dan tidak ada eksekusi. Sehingga dengan demikian saya sangat berharap pada beliau yang Bapak Presiden mungkin yang bisa nanti menyampaikan keputusannya, agar OSS ini juga bisa dipantau ulang di dalam perizinan, karena mohon maaf belakangan ini Bali tidak hanya menjadi orientasi pusat investasi nasional, tetapi sudah menjadi kepentingan internasional.
sehingga penguasaan lahan yang cukup luas itu tidak ada peran serta dari pemerintah ataupun masyarakat menurut pandangan saya. Lebih diputuskan di Jakarta. Sehingga dengan demikian ketika ini terjadi, akhirnya yang konflik di bawah antara masyarakat dengan masyarakat kita, lalu antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, di situ juga perlu kita perhatikan agar ada, mohon maaf nih Bapak Presiden tentu dengan tim hadir kalau bagi memantau, mohon perhatian yang lebih lah kepada kami, karena kami sudah menggarisbawahi pembangunan ini diprioritaskan di dalam pariwisataan. Pariwisata menjadi garda depan di dalam atau lokomotif dalam pembangunan ekonomi di Bali. Dan sangat rentan jika ini banjir ini di travel warning nanti oleh banyak wisatawan dan negara-negara lain, kita tidak ada lagi pemasukan yang bisa dimanfaatkan. Oke, Prof. Ini kemarin disampaikan bahwa memang ada curah hujan yang cukup tinggi begitu ya. Tapi kalau mendengar pernyataan Prof, artinya hujan deras itu keniscayaan, tapi yang jadi masalah adalah saya juga dari Bali begitu ya, melihat banyak kemudian daerah-daerah yang sebelumnya ini bukan daerah wisata, sekarang sudah berganti jadi villa, berganti jadi restoran. Nah, ini apakah juga menjadi salah satu faktor yang kemudian membuat Bali jadi tidak punya aliran air sehingga banjir ini menyebar di ratusan titik ini, Prof? Iya, Mbak Putu. Ini kejadian yang memang orang mungkin setuju dan tidak setuju mengatakan pariwisata salah satu pemicu penyebab katakan terjadinya banjir. Karena fasilitas pariwisata itu membutuhkan lahan. Dan lahan yang dibutuhkan itu sering tidak sesuai dengan peruntukan ruang. Jadi mohon maaf ini nilai atau kecerdasan investor dengan kecerdasan peraturan itu agak beda. Dan ketika ini terjadi adalah negosiasi, sehingga dengan demikian di satu sisi kita mementingkan investasinya untuk pembangunan, tapi di lain sisi seperti banjir ini akhirnya kan mengorbankan rakyat sebenarnya, tidak kepada individu. Dan inilah yang menurut anggapan saya menjadikan lahan-lahan terbuka yang berubah fungsinya itu untuk villa, untuk restoran dan lain-lain itu kan lahannya tertutup jadinya, tertutup oleh bangunan, kemudian ditutup lantainya oleh perkerasan, kemudian kalau itu sawah, aliran air dari Subak itu terputus dan tidak disambung oleh si pembangun ataupun siapa saja, pemerintah juga tidak. Jadi aliran air Subaknya mereka itu tersumbat, terputus. Sehingga dengan demikian ketika terjadi limpahan air yang cukup deras, itu cukup banyak intensitas hujannya, dia liar airnya. Liar itu artinya dia mencari jalan sendiri. Udahlah, gue sendiri aja deh, mau jalan-jalan kemana urusan gue, kata dia. itu yang terjadi. Prof, artinya yang harus dilakukan langkah pertama ini singkat saja, Prof. Yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi Bali khususnya, kemudian juga pemerintah pusat selain perbaikan fasilitas umum adalah soal menciptakan resapan ya, Prof ya. Singkat saja. Iya, saya kira benar, dan itu sejak dari dulu sampai hilir, Mbak. Karena di hulu sekarang pembangunan pariwisata juga masif. Jadi resapan di atas sudah rusak, termasuk pembalakan hutan dan mengganti jenis-jenis tanaman oleh tanaman yang rakus dengan air. Tidak mampu gunung bukit itu menahan air lagi. Air tanah tak sanggup. Nah, oleh karena itu perlu segera direview. Apalagi kalau betul ada 178 atau 160-an itu titik itu, di mana aja titik itu. Lalu kita lihat di mana sumber-sumber yang menyebabkan terjadi titik genangan air. Ada aliran airnya nggak? Ada sumber airnya nggak? Bagaimana lalu dan yang lainnya. Nah, akhirnya kemungkinan kita perlu juga membuat semacam dam-dam buatan atau embung untuk menampung limpasan air itu tidak terbuang percuma ke laut begitu. Saya kira itu, Mbak. Oke, baik. Prof, jangan kemana-mana dulu. Saya jeda terlebih dahulu diskusi kita. Nanti kita sambung lagi. Saya akan memperbarui informasi dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Desi Indasari di Jalan Sulawesi. Nanti kita sambung lagi ya, Prof. Kita ke Desi yang sudah ada di Jalan Sulawesi. Ini merupakan salah satu titik yang juga akan
disambangi atau dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto. Gesi, bagaimana situasi di sana? Kalau melihat areanya ini banyak kios-kios, apakah kemudian kunjungan dari Presiden Prabowo pada hari ini tujuannya juga untuk kemudian melihat dan mengekskalasi kira-kira kios mana saja yang harus diperbaiki, Gesi? Iya, selamat siang Putu dan juga saudara. Tepat sekali, saya memang berada di kawasan Jalan Sulawesi, Desa Daus, Bangun, Kota Denpasar. Nah, di jalan ini adalah deretan jalan toko-toko kain yang kemarin sempat tertimpa musibah banjir, di mana di ujung jalan sana itu ada 2 ruko yang amblas dan memakan korban jiwa. Dan saat ini ruko-ruko itu sedang dilakukan pembongkaran. Nah, tadi memang Bapak Presiden itu sudah mengunjungi Pasar Pumbasari dan Pasar Badung yang berada kurang lebih 1 kilometer dari posisi Jalan Sulawesi ini. Dan di sini kabarnya Bapak Prabowo memang akan mengunjungi lokasi gedung yang ambrol ini. Namun menurut informasi terbaru, beliau langsung ke pengungsian karena kreditnya lokasi gedung ambrol ini. Putu. Oke, tapi kalau Anda karena berada juga di Jalan Sulawesi, kira-kira apakah sudah mendengarkan begitu ya bagaimana keluhan-keluhan dari para pedagang yang terdampak? Apa kebutuhan yang paling mereka butuhkan, khususnya untuk kios-kios yang ada di Jalan Sulawesi ini, Gesi? Iya, Putu. Tadi saya juga berbincang dengan beberapa pedagang-pedagang yang berada di kawasan Jalan Sulawesi ini. Memang saat ini mereka fokus pada pembersihan toko dan beberapa kain-kain yang berada di belakang saya juga. Mereka yang basah itu mereka tampak menjemurna. Dan mereka saat ini memang lebih fokus untuk menenangkan diri karena mereka bersyukur mereka sudah selamat seperti itu. Untuk kebantuan, mereka masih saat ini fokus pada pembersihan toko seperti itu, Putu. Ada yang menyampaikan bahwa mereka membutuhkan misalnya kalau dari visual yang kami terima ya, Desi, ini juga ada yang rusak, ada yang roboh begitu. Apakah dari pemerintah Provinsi Bali sendiri sudah memberikan perhatian terkait hal ini untuk memperbaiki fasilitas di sana? Iya. Putu, untuk pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah pusat juga kemarin sudah mengeluarkan statement itu akan memberikan bantuan kepada korban yang terdampak peristiwa banjir ini. Adapun bantuan yang diberikan itu mereka korban harus melapor dari tingkat desa, camat secara berjenjang dan akan diberikan bantuan sesuai dengan kerusakan, mulai dari rusak ringan, rusak sedang hingga rusak berat. Nah, di mana rusak berat ini nanti akan diberikan bantuan pembangunan. Seperti itu menurut data yang kami terima, Putu. Oke, terakhir Desi singkat saja, ini dari Jalan Sulawesi, Presiden Prabowo Subianto akan ke pengungsian, lalu apa saja aktivitasnya lagi setelah ini, Desi? Ya, Putu, untuk saat ini yang sudah kami terima dari Pasar Pumbasari dan Pasar Badung, beliau tidak jadi meninjau ke gedung tokoh di Pasar Sulawesi, beliau langsung ke pengungsian. Setelah pengungsian, beliau langsung ke rumah duka di serangan di Kota Denpasar Selatan khususnya, Putu. Jadi beliau agenda terakhir ada di Denpasar Selatan itu di Serangan. Beliau akan menyambangi rumah duka korban banjir, Putu. Oke, baik. Masih ada sejumlah titik yang nanti akan disambangi Presiden Prabowo Subianto. Tentu saja harapannya perbaikan fasilitas umum, kemudian pemenuhan kebutuhan bagi mereka yang mengungsi ini bisa terpenuhi. Terima kasih, Gesi. Saudara, Presiden Prabowo Subianto belusukan bertemu korban banjir di wilayah Pasar Badung dan Pasar Bali. Presiden Prabowo bahkan sempat berdialog dengan korban banjir dan berjanji akan memberikan bantuan secara langsung. Berikut petikan dialog Presiden dengan korban yang terdampak banjir Bali. Nanti dibantu. Iya, nanti dibantu ya. Kelas berapa? Kelas 10 sekarang. 10? Ya. Kamu?
Kelas 8. Kelas 8. Cucu saya itu. Oh iya. Ini anak saya nih Bapak. Udah dapat ini, udah dapat makan di sekolah. Belum Pak. Di sekolah ya, belum. Pak Saleh ini cucu saya juga masih SD ya. Ini anjingnya ikut juga ini. Pak, ini yang bangunin saya pas banjir, Pak. Banjir ya. Dia bangunin. Iya, saya digaruk-garuk. Ya, ini udah. Pagi-pagi. Iya, Ya, jam 4 sekitar pagi. jam Waduh. Kamar, air sudah di kamar, dia yang bangunin. Telepon saya nggak tahu, Pak. Waduh. Kamu pahlawan dong. Iya, telepon saya itu, Pak. Waduh, selamatkan Tuhan ya. Terima kasih ya. Terima kasih, Terima kasih Pak. Pak. Baik ya. Sehat, Pak, ya. Terima kasih. Terima kasih ya semuanya. Ya Pak, kasih Pak. Baik-baik ya. Baik-baik ya. Bagaimana udah air besar kayak gitu. Untung nyawanya nggak ikut habis. Kalau habis nyawanya bagaimana? Nggak ada satu, nggak ada. Kecepatan ada yang nolong. Ada dibawa penolong. Sementara itu bagaimana nasibnya? Udah ada ambruk semua, nggak ada. Belum ada diangkat tangannya. Neneknya ini airnya diambil sama mati. Hasilnya. Barang-barang boleh dibeli, biarin aja ada. Udah kadung bagaimana? Udah ada apapun, nggak ada satu pun nggak ada, udah habis semua. Koper apapun nggak ada, udah habis semua. Dilarikan air, biarin kan apa-apa biar penting saya selamat gitu. Selamat dan saya itu nggak apa-apa. Udah belum terjadi bagaimana, biarin. Saya sakit kayak gini digendong ya. Udah digendong nggak kuat jalan Pak kakinya. Masuk dulu. Ya, terus udah 5 tahun udah Pak, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya cuma jualan kopi sana, ngacung, kayak yang kecil. Terus sekarang bagaimana, udah modalnya udah habis, bagaimana? Diam aja dulu. Iya, nanti kita bantu ya. Iya, Ya. iya, ya kasih Pak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jualan apa Pak? Sama jualan Mas Ari. Jualan kopi juga. Ya udah, nanti kita bantu semuanya. Ya. Baik-baik ya. Terima kasih Pak. Ya, ini merupakan visual yang tadi diambil oleh jurnalis Kompas TV saat Presiden Prabowo Subianto meninjau sejumlah lokasi di Banjir Bali. Prof, kita masih terhubung dengan Profesor Rumawan Salain, ahli tata kota Universitas Warmadewa. Tadi kita sempat terhenti, Prof, perbincangannya intinya banyak catatan khususnya soal bagaimana membangun resapan, kemudian juga bagaimana tata ruang dan tata bangunan di Bali yang harus diperbaiki. Nah, mumpung Presiden ada di sini, apa Prof yang mau disampaikan? Pandang di dalam regulasi, Mbak. Khususnya regulasi yang berkaitan dengan pembangunan dan perizinan. Di regulasi itu salah satu OSS itu. Jadi perlu ada pembicaraan lebih awal lagi terhadap wilayah masing-masing karena mohon maaf Bali itu punya keunikan dan kekhasan. Peran serta pemerintah ataupun masyarakat apalagi itu jauh di OSS sehingga dengan demikian investor-investor besar apalagi yang dari luar asing gitu nggak berdaya kita karena mereka membawa sesuatu yang sudah labelnya itu pusat gitu loh. Ini mohon maaf nih agar Pak Presiden bisa membijaksanai karena jujur kita katakan bahwa itulah salah satu denyut nadi yang ada di Bali melalui investasi di bidang kepariwisataan itu yang bisa artinya memperbaiki peran serta kita di dalam perizinan. Saya kira itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof. Rumawan Salain. Kalau yang lainnya, Mbak, artinya kan tentu mohon perhatian agar pembagian kue ke Bali itu mampu membangun, katakan, berbagai hal yang bisa men-trigger peningkatan pendapatan di Bali ini. Sehingga dengan demikian, masyarakat sejahtera tentu Republik bahagia. Terima kasih Mbak Putu. Oke, baik. Terima kasih juga Prof. Rumawan Salain, ahli tata kota Universitas Warmadewa. Intinya regulasi harus diperbaiki tentang tata kota, tata ruang, dan jangan sampai apa yang menjadi daya tarik Bali sebagai daerah yang indah ini malah justru sebaliknya karena tata ruang dan tata regulasi perizinan pusat yang kemudian membebani rakyat Bali sendiri. Terima kasih Prof untuk waktunya dengan Kompas TV. Kita harapkan pesan ini sampai ke Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih, Prof. Terima kasih.
Kami jeda sejenak, Saudara. Breaking News Kompas TV, informasi lainnya akan hadir usai jeda. Saudara, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi sejumlah titik yang ada di Bali setelah banjir dan juga tanah longsor ini menghantam banjir beberapa hari yang lalu. Presiden Prabowo Subianto belusukan, Saudara, ke beberapa titik, salah satunya yakni Pasar Purbesari, kemudian ke Jalan Sulawesi, meninjau bagaimana kios-kios yang terdampak dan juga bangunan yang roboh. Dan selanjutnya akan mengunjungi sejumlah tempat pengungsian serta bertemu dengan keluarga yang berduka. Ini ada salah satu nanti yang akan dikunjungi, yakni rumah duka Niwayan Lenyot di kawasan Serangan, Denpasar Selatan. Visual yang Anda saksikan ini merupakan tinjauan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya ketika belusukan bertemu dengan warga untuk kemudian berdialog dan bertanya apa saja keresahan, kendala dan juga kebutuhan bagi warga yang mengungsi ataupun terdampak banjir dan juga tanah longsor di kawasan Bali. Presiden Prabowo Subianto berjanji bahwa dirinya akan membantu dan juga memenuhi seluruh kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Sebelumnya, Saudara, kita sempat berdialog dengan Profesor Rumawan Salain, merupakan ahli tata kota Universitas Warmadewa, yang memberikan beberapa catatan dan juga pengharapan dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto sebagai perwakilan dari pemerintah pusat agar dapat memiliki kesatuan dengan pemerintah setempat, yakni pemerintah Provinsi Bali, khususnya terkait dengan perizinan-perizinan agar investasi, kemudian juga untuk tourism ini bisa berjalan beriringan tanpa harus merusak alam Bali sendiri. Di mana tadi catatannya ini merupakan regulasi terkait dengan tata ruang dan juga tata bangunan yang diharapkan resapan-resapan, ruang terbuka, kemudian juga aliran sungai ini bisa dipertahankan oleh pemerintah Provinsi Bali dan tidak kemudian dikalahkan dengan pembangunan-pembangunan baik itu hotel ataupun juga restoran khususnya di area-area tebing dan juga aliran sungai. Hal lain yang juga tadi disampaikan tentu saja berkaitan dengan bagaimana kemudian pengharapan soal daya tarik Bali sendiri, di mana memiliki kekhususan terkait dengan pariwisata yang diharapkan ini juga bisa menjadi perhatian dari pemerintah pusat agar tidak kemudian terus-menerus membangun tanpa memperhatikan bagaimana situasi alamnya sendiri. Tidak sendiri, Presiden Prabowo Subianto tadi juga didampingi Gubernur Bali Iwayan Koster dan juga Menteri Pariwisata untuk kemudian melihat bagaimana situasi di Bali. Oke, Presiden Prabowo Subianto, Saudara, tadi belusukan bertemu dengan korban banjir di wilayah Pasar Badung, Denpasar, Bali. Presiden Prabowo bahkan sempat berdialog dengan korban banjir dan berjanji, Saudara, akan memberikan bantuan langsung. Dan berikut petikan dialog Presiden dengan korban yang terdampak banjir di Bali, Saudara. Nanti dibantu. Iya, nanti dibantu ya. Oh, kelas berapa? Kelas 10 sekarang. 10? Ya. Kamu? Kelas 8. Kelas 8. Cucu saya itu. Oh, iya. Ini anak saya nih, Pak. Udah dapat ini? Udah dapat makan di sekolah? Belum, Pak. Oh, di sekolah ya, belum. Pak Saleh. Ini cucu saya juga masih SD ya. Ya, anjingnya ikut juga ini. Pak, ini yang bangunin saya pas banjir, Pak. Banjir, Pak. Dia bangunin? Iya, saya digaruk-garuk. Ya, ini udah. Pagi-pagi? Iya, Ya, jam 4 sekitar pagi. jam Waduh. Kamar, air sudah di kamar, dia yang bangunin, kalau saya nggak tahu, Pak. Waduh. Kamu pahlawan dong? Iya, pahlawan saya itu, Pak. Aduh, selamatkan Tuhan ya.
Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Baik ya. Sehat, Pak, ya. Terima kasih ya semuanya. Ya Pak, makasih Pak. Baik-baik ya. Baik-baik ya. Bisa barang-barangnya, bagaimana udah air besar kayak gitu. Untung nyawanya nggak ikut habis. Kalau habis nyawanya bagaimana? Nggak ada satu, nggak ada. Kecepatan ada yang nolong. Ada juga penolong, sebetulnya gitu bagaimana nasibnya. Udah ada ambruk semua, nggak ada. Udah ada diangkat, tangannya. Ini nemeknya ini airnya diambil sama makin. Hasilnya. Barang-barang boleh dibeli, biarin aja ada. Udah kadung bagaimana? Udah ada apapun, nggak ada satu pun nggak ada, udah habis semua. Kompor apapun nggak ada, udah habis semua. Dilarikan air, biarin kan apa-apa bila penting saya selamat gitu. Selamat dan saya itu nggak apa-apa. Udah belum terjadi bagaimana? Biarin. Saya sakit kayak gini digendong ya. Udah digendong nggak kuat jalan Pak kakinya. Masuk dulu. Ya, terus udah 5 tahun udah Pak, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya cuma jualan kopi sana, ngacung, kayak ganyang kecil gitu. Terus sekarang bagaimana, udah modalnya udah habis, bagaimana? Diam aja dulu. Iya, nanti kita bantu ya. Iya, Ya. iya, ya kasih Pak ya, terima kasih banyak. Terima kasih Jualan apa baik? sama Mas Ari, jualan kopi juga. Ya udah, nanti kita bantu semuanya. Ya. Baik-baik ya. Terima kasih Pak. Saudara, kita akan memperbarui informasi dengan jurnalis Kompas TV, ada Desi Indasari di kawasan Pasar Badung. Desi, Pasar Badung ini merupakan salah satu tempat yang pertama dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya kali ini. Apa hasilnya? Apakah akan langsung memberikan bantuan berupa perbaikan atau ada hal lain yang kemudian tadi disampaikan pada saat berdialog? Iya, selamat siang Putu dan juga saudara. Tepat di belakang saya, inilah Pasar Badung, tempat di mana kurang lebih 30 menit yang lalu Presiden RI, Presiden Prabowo Subianto menyapa para pedagang yang merupakan korban banjir. Dan dalam dialognya memang para pedagang sempat berteriak dan juga, "Bapak, tolong saya." Dan memang dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Bali juga akan memberikan bantuan kepada para pedagang yang ada di seputaran kawasan Pasar Badung dan juga Pasar Pumbasari yang merupakan pusat dari bencana banjir tersebut. Putu, memang akan ada bantuan dan akan didata dengan pemerintah Kota Denpasar mulai dari kerusakan ringan, sedang hingga kerusakan berat. Seperti itu, Putu. Apakah sudah diketahui besarannya, Desi, kira-kira untuk yang berat berapa, yang ringan berapa, yang sedang berapa? Sudah jadi pembahasan di sana? Berdasarkan informasi yang kami terima, besarnya bantuan yang akan diberikan itu mulai dari 15 juta rupiah, Putu. Dan untuk bangunan rusak itu akan diberi bangunan baru setipe 36, rumah tipe 36. Putu. Jadi besarannya itu dari 15 juta sampai dibangun bangunan baru untuk bangunan yang rusak parah. Putu, yang khususnya itu yang bangunan jebol di Jalan Sulawesi tadi. Oke, baik, terima kasih Desi Indasari melaporkan langsung dari Pasar Badung. Silakan lanjutkan pantauan Anda, informasi terbaru masih kami nantikan. Terima kasih Desi. Saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali dengan sejumlah informasi terkait dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto yang sedang meninjau secara langsung bagaimana kondisi warga yang terdampak banjir dan juga tanah longsor di kawasan Bali. Saudara, sejumlah bangunan rusak di kawasan Jalan Sulawesi di Bali ini merupakan imbas dari adanya longsor dan juga banjir yang menyita ataupun juga menyapu beberapa wilayah di Provinsi Bali. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini, termasuk juga bagaimana tadi kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto di sana, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Jipa Yana Putra. Jipa, bagaimana situasi di sana dan bisakah Anda tunjukkan kemarin ada bangunan yang longsor, apakah sekarang sudah diperbaiki atau masih dalam tahap pembersihan?
Baik, terima kasih Putu dan saudara. Memang benar di Jalan Sulawesi ini kemarin menjadi salah satu tempat yang terdampak banjir yang cukup parah, dan di sini ada beberapa bangunan yang tergerus oleh air besarnya debit air sehingga membuat bangunan itu roboh. Dan saya akan memperlihatkan saat ini kondisi daripada bangunan-bangunan yang roboh tersebut, yakni masih dalam proses pembersihan, Putu, di mana petugas masih melakukan pembersihan dari sejak setelah terjadinya banjir hingga saat ini, di mana puing-puing masih nampak menumpuk di kawasan Jalan Sulawesi ini, Putu. Dan beberapa warga hingga pedagang juga tengah melakukan pembersihan toko-toko mereka dari sisa-sisa lumpur hingga barang-barang mereka yang masih bisa dipakai dan harus dibuang begitu, Putu. Mereka membersihkan toko-toko mereka hingga siang ini. Dan Putu, rencananya tadi Presiden Prabowo juga akan mengunjungi lokasi ini, namun dibatalkan akibat ada agenda yang berikutnya yang mendesak begitu, Putu. Jipa, kalau Anda berada di lokasi, apakah Anda juga mendengarkan begitu apa keinginan masyarakat terlebih dahulu yang terdampak? Apakah memang bantuannya ini sudah tahu begitu kapan akan diberikan, khususnya soal perbaikan-perbaikan di sana? Baik, Putu, dari kunjungan Presiden tadi di Pasar Kumbasari dan Pasar Badung, sebagian besar warga menginginkan proses percepatan perbaikan daripada pembersihan daripada Pasar Badung hingga perbaikan instalasi listrik yang masih terputus di beberapa titik, hingga mereka bisa kembali berjualan untuk mencari nafkah begitu, Putu. Selain juga masyarakat hingga beberapa warga korban daripada banjir ini meminta bantuan dari Presiden untuk bisa memperbaiki rumah-rumah yang roboh hingga dagangan-dagangan yang dihanyutkan oleh banjir yang terjadi pada Selasa kemarin, Putu. Baik, terima kasih Jipayana Putra, jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari Jalan Sulawesi jadi salah satu daerah yang terdampak banjir. Terima kasih, Jipa. Saudara, Presiden Prabowo Subianto melakukan belusukan ke sejumlah titik khususnya untuk mendengarkan bagaimana kebutuhan dari para warga Bali yang terdampak banjir dan juga tanah longsor di sejumlah titik di Provinsi Bali. Kami tutup Breaking News Kompas TV kali ini, Saudara. Saya Niputu Trisnanda, terima kasih, sampai jumpa.